Banyaknya pasien kanker yang terlambat didiagnosis dan baru datang saat sudah memasuki stadium 4 membuat Ciputra Mitra Hospital terus aktif mensosialisasikan pencegahan kanker. Upaya itu dilakukan melalui seminar deteksi dini kanker dan pentingnya nutrisi sehat. Sebagai rumah sakit ternama di Banua, Ciputra Mitra Hospital ingin masyarakat teredukasi dan ikut terlibat mengurangi angka penderita kanker. Bukan hanya mengurangi angka penderita, melainkan mempermudah proses penanganan kankernya jika sudah dideteksi lebih awal. PJS Direktur Ciputra Mitra Hospital Dr. Sony Prabowo menyebut, dari tahun ke tahun jumlah pasien kanker yang datang ke CMH terus mengalami peningkatan. Bukan hanya dari Kalsel, melainkan juga dari provinsi tetangga, yakni Kalimantan Tengah. Kenapa kita ambil untuk kanker deteksi dini? Ya. Latar belakangnya memang ini mungkin keprihatinan kita bersama bahwa di daerah Banjarmasin, Banjarbaru, dan Kalimantan Selatan ya, ini pada umumnya sebetulnya kasus kanker cukup banyak ya. Kasus kanker itu di Kalimantan Selatan cukup tinggi ya, dan itu bukannya mereka ya. Kalau mereka itu kan yang di sana ya, tapi ini saudara-saudara kita ya, mungkin juga keluarga kita ya. Dan yang agak memprihatinkan itu masih banyak yang datang tanda petiknya terlambat, artinya sudah dalam stadium yang akhir ya. Padahal kita tahu bersama bahwa kalau kanker ini kalau diketahui awal itu banyak sekali yang bisa kita lakukan ya. Dan angka survival atau harapan hidupnya bisa tinggi ya. Tapi kalau sudah di stadium akhir baru datang, itu dari segi medis tidak banyak yang bisa dilakukan ya. Hal itulah yang mendasari CMH melaksanakan seminar dengan menghadirkan dokter spesialis penyakit dalam konsultan hematologi onkologi medik Dr. Rizwan Arisandi dan Dr. Kristiani Setiadi, dokter spesialis gizi klinik. Pasalnya persoalan nutrisi serta pola hidup erat kaitannya dengan pencegahan kanker. Apalagi dari catatan, bukan hanya menyerang usia lanjut. Saat ini kanker juga menyerang tak pandang usia, yakni 30 hingga 40 tahun. Jenis kanker itu banyak sekali, kemudian setiap kanker itu sendiri punya karakter masing-masing, sehingga dalam hal untuk mendeteksinya pun sebenarnya kita menyesuaikan dengan karakter kanker itu seperti apa. Jadi kalau misalnya kanker payudara tentu saja akan berbeda kita mendeteksi, dan cara mendeteksinya dengan misalnya kanker raya rahim atau kanker solid. Dalam hal ini misalnya kanker payudara, kanker padat itu dengan kanker darah itu juga mekanisme mendeteksinya juga berbeda. Nanti saya akan mengambil untuk istilahnya memfokuskan, saya akan mengambil dua jenis kanker yang paling banyak, untuk kanker solid dan kanker darah satu saya. CMH berharap agar semua pihak ikut terlibat menanggulangi penyakit mematikan. Disebut mematikan jika penderitanya datang untuk mendiagnosis saat sudah memasuki stadium akhir.
Di samping ikut menanggulangi dengan deteksi dini, sebagai rumah sakit tipe B, saat ini CMH sudah didukung oleh dokter-dokter spesialis yang menangani kasus kanker secara komprehensif, serta didukung sarana diagnostik dan terapeutik yang lengkap meliputi CT scan 128 slices, MRI 1,5 Tesla, cath lab, endoskopi, laboratorium, kamar bedah, fisioterapi, hemodialisis, serta fasilitas IGD, rawat jalan dan rawat inap dengan berbagai pilihan kelas. Ya, jadi pada hari ini kita adakan seminar awam ini bertemakan deteksi dini kanker, kemudian penanganan nutrisinya ya, karena ini kita ingin bersama-sama dengan masyarakat dan juga komunitas termasuk yayasan kanker ya untuk melakukan deteksi dini kanker sehingga dapat dilakukan penanganan secepat mungkin, karena kita ketahui di Kalimantan Selatan ini banyak kejadian kasus-kasus kanker yang datang pada stadium yang sudah lanjut sehingga tidak dapat dilakukan penanganan dengan tepat. Jadi kita harapannya meningkatkan pengetahuan masyarakat, awareness, mengharapkan mereka datang dalam kondisi yang lebih dini sehingga penanganannya dapat dengan baik. Ya, jadi kalau kita lihat dari tahun ke tahun jumlah pasien kanker ini terus meningkat ya, dan ini tidak cuma di Banjarmasin, Banjar maupun Banjarbaru, tapi seluruh Kalimantan Selatan, bahkan beberapa dari Kalimantan Tengah. Dan ini kalau kita lihat selain jumlahnya meningkat juga range usia juga mulai tidak cuma di usia lanjut tapi usia-usia muda, beberapa sekarang 30-40 tahun juga sudah ada beberapa yang terkena penyakit kanker. Ya, jadi kita memang sudah siapkan dan berfokus untuk penanganan kanker ke depannya. Ini kita didukung oleh beberapa spesialis ya, spesialis penyakit dalam yang ahli kanker, kemudian bedah onkologi untuk kanker, kemudian juga bedah urologi itu yang spesialis ke arah onkologi kanker juga ada, kemudian spesialis bedah tulang ortopedi yang ahli di masalah kanker juga ada. Dan itu kita juga didukung kamar operasi yang siap melayani pasien-pasien yang perlu tindakan operasi, kemudian juga MRI, CT scan untuk membantu diagnosis lebih awal dan lebih tepat. Seminar ini diikuti antusias peserta dari kalangan mahasiswa, remaja, petugas kesehatan, penyintas kanker, hingga Yayasan Kanker Indonesia Cabang Banjarmasin. Dua narasumber yang dihadirkan menjabarkan hal-hal apa saja yang patut menjadi perhatian dalam hal pencegahan kanker. Hal utama adalah penerapan pola hidup sehat dengan mengurangi konsumsi makanan kemasan dan instan. Memang kita perlu untuk menjaga nutrisi sehat itu untuk pencegahan kanker sebenarnya ya, karena diharapkan nanti kanker ini kan jadinya penyakit kronis. Nah, diharapkan juga angka harapan hidupnya lebih besar. Nah, salah satu caranya untuk membantu untuk pencegahan itu ya tadi, selain deteksi dini ya kita harus mengatur agar makanannya cukup sehat. Nah, jadi untuk membantu pencegahan tadi. Gini, faktor risiko yang bisa diperbaiki ya, 30-70% kalau kita memperbaiki gaya hidup tadi bisa untuk mengurangi risiko kanker tadi di situ ya. Selain memang kan ada faktor yang tidak bisa diubah seperti usia, faktor genetik kan memang tidak bisa diapa-apakan ya. Nah, jadi gaya hidupnya, lifestyle kita ubah melalui nutrisi tadi dan perbaikan aktivitas fisik. Untuk pencegahan kanker ya, pertama tadi satu yang penting tadi deteksi dini ya. Nah, terus yang kedua untuk nutrisi yang seimbang. Seimbang ini sesuai dengan apa? Sesuai dengan pedoman dari Departemen Kesehatan Indonesia sebenarnya ya. Jadi sesuai dengan piramida gizi seimbang dan sesuai dengan isi piringku itu bisa diterapkan dalam rumah tangga sehari-hari. Jadi untuk mengurangi risiko anak-anak muda kita itu banyak makannya yang junk food di luar. Nah, jadi kita terapkan itu yang pedoman gizi seimbang itu. Berdasarkan catatan CMH, saat ini kanker kebanyakan menyerang kaum wanita dengan jenis kanker payudara. Kendati juga tidak sedikit kanker jenis lain yang juga menyerang warga Banua. Seminar ini diharapkan bisa menjadi pandangan segala pihak untuk lebih peduli dengan kesehatan organ tubuhnya. Pasalnya jika terlambat dideteksi, maka harapan hidup juga semakin menipis. Menurut dokter spesialis dalam, dari 5 pasien kanker yang datang, 90%-nya sudah dalam kondisi akut. Jika sudah begitu, bukan hanya memperkecil harapan sembuh, hal itu juga akan lebih mempersulit penanganan, termasuk biaya pengobatan yang dikeluarkan akan lebih membesar. Jadi deteksi dini ini sebenarnya berguna untuk agar pasien-pasien yang menderita kanker itu dapat
diobati sedini mungkin. Artinya dengan diobati sedini mungkin, tingkat kesembuhannya akan tentu saja makin tinggi, Mbak. Sehingga tentu saja akan mengurangi kematian yang ditimbulkan akibat kanker. Kemudian yang kedua, mengurangi biaya yang mungkin akan banyak dihabiskan untuk pengobatan pada pasien kanker yang stadium lanjut. Kebanyakan memang datang sudah stadium lanjut, Mbak. Stadium 3 atau stadium 4 seperti yang kita sampaikan tadi. Sehingga tentu saja angka harapan hidup pada pasien-pasien ini tentu saja lebih rendah dibanding pasien-pasien yang datang pada stadium awal. Memang kanker di data yang ada di Kalimantan Selatan itu memang kurang lebih sama ya dengan data nasional, bahwa kanker payudara saat ini adalah jenis kanker yang paling banyak yang diderita masyarakat Kalimantan Selatan ya. Dan hal ini juga hampir sama ya dengan data dunia yang menampilkan bahwa salah satu kanker terbanyak itu adalah kanker payudara, dan tentu saja penderitanya adalah para penderita wanita yang dalam hal ini rentang usianya bervariasi ya Mbak, dari usia yang muda sampai usia yang sudah lanjut. Gelaran seminar ini mendapat tanggapan positif dari yayasan yang membina dan menaungi para penderita kanker, YKI Cabang Banjarmasin. Pasalnya, seminar ini dapat menumbuhkan kesadaran semua masyarakat akan pentingnya mendeteksi dini kanker, sehingga penderitanya dari tahun ke tahun semakin menurun. Seminar yang sifatnya edukasi dan sosialisasi terhadap pencegahan dan juga lifestyle serta gaya hidup yang baik agar tidak terkena kanker itu menjadi hal yang sangat penting untuk kita semua. Dan Yayasan Kanker Indonesia Cabang Kota Banjarmasin pastinya sebagai bagian dari yang mengkampanyekan hidup sehat, mengkampanyekan sosialisasi agar masyarakat tahu apa yang harus dilakukan ketika misalkan dideteksi atau divonis kanker. Karena itu kegiatan-kegiatan seperti ini, seperti yang dilakukan oleh Ciputra Mitra Hospital, ini menjadi hal yang positif. Kami berupaya untuk bermitra dengan siapapun, dan tentunya teman-teman yang tergabung di organisasi maupun juga kemitraan kami seperti penyintas ataupun warriors, atau juga mereka yang survivor itu kita coba undang juga untuk dilibatkan di kegiatan ini sehingga mendapat pencerahan yang lebih baik lagi terkait penanganan kanker dan juga pencegahannya. Seminar awam ini digelar dalam rangka memperingati HUT ke-6 Ciputra Mitra Hospital. Dalam kesempatan ini, pihak rumah sakit mengucapkan rasa terima kasihnya kepada masyarakat yang telah mempercayakan pelayanan kesehatannya kepada Ciputra Mitra Hospital. Apalagi di HUT yang ke-6, Ciputra Mitra Hospital mendapat kado terindah dengan keberhasilan meraih akreditasi paripurna oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Akreditasi paripurna ini akan terus dipertahankan pihak CMH dengan terus menjaga pelayanan kesehatan yang berkualitas tinggi, serta bergandengan tangan dengan seluruh elemen pemerintah daerah dan masyarakat. Di akhir seminar, PJS Direktur menyerahkan plakat dan kenang-kenangan kepada dua narasumber yang telah membagikan ilmu dan pengetahuan terkait pencegahan dan deteksi dini kanker, serta pelaksanaan hidup sehat dengan gizi seimbang.